Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Dwi Aprilia Anggraini, Magister Veteriner. Saya merupakan dosen di salah satu institusi swasta program studi D3 Analis Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mudia Husada Madura. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Video ini saya buat merupakan salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Profil saya sendiri yaitu saya lahir di Pamekasan pada tanggal 26 April 1987. Saya lulusan S1 program studi dokter hewan pada tahun 2009, dilanjutkan dengan program profesi pada tahun 2010. Setelah itu saya menempuh lanjutan pendidikan pada tingkat magister S2 dengan konsentrasi ilmu penyakit dan kesehatan masyarakat veteriner di Universitas Airlangga. Video ini berisi tentang outline pemaparan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah parasitologi 1. Di dalamnya berisi tentang DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery sini membahas tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran CPMK, materi pembelajaran, dan substansi kajian. Untuk interaction, di sini membahas tentang metode pembelajarannya, serta LMS, My Campus, yang dimiliki oleh Stikes Mudia Husada Madura. Setelah itu, assessment, bentuk penilaian atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah parasitologi 1. Pada akhir video ini terdapat video rekaman pembelajaran real class interaktif antara dosen dan mahasiswa yang di dalamnya berisi video animasi tentang siklus hidup parasit dan diakhiri dengan stimulasi kuis sebagai trigger penguasaan konsep tentang mata kuliah yang saya ajarkan. Mata kuliah parasitologi 1 ini mempunyai kode mata kuliah TLM strip 217 strip 1 pada semester ganjil semester 3 dengan bobot 1 SKS. Dosen pengampu saya sendiri dan rekan sejawat saya, Ibu Norma Fariza Fahmi, SST MI Mun. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini memberikan manfaat keahlian bagi TLM, memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang morfologi, siklus hidup, gejala klinis, patogenitas, epidemiologi, parasit yang berada di usus, darah, dan jaringan, baik trematoda, cestoda, nematoda, sporozoa, flagellata, ciliata, insekta. Selain itu, bagaimana diagnosanya serta jaminan mutu pemeriksaan labnya. Capaian pembelajaran program studi, pada akhir pembelajaran, peserta didik mampu menguasai teori yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium, mulai dari tahap pre-analitik, analitik, dan pasca-analitik di bidang kimia klinik, hema, parasit, viru, miku, bakteri, sitohisto, dan toksik, dari sampel darah, cairan, dan jaringan tubuh manusia dengan menggunakan instrumen yang sederhana dan otomatis yang secara terampil sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Yang kedua, melakukan pemeriksaan laboratorium mulai dari tahap pre-analitik, analitik, sampai pasca-analitik, baik bidang ilmu hema, kimklin, imunosero, imunohema, toksikologi dengan sampel darah, cairan, dan jaringan tubuh dengan instrumen sederhana maupun otomatis secara terampil sesuai standar pemeriksaan sehingga menghasilkan informasi diagnostik yang tepat.
Yang terakhir, bekerja sama dengan tim menyusun melaporkan secara valid kepada pihak yang berwajib, yang berwenang, mampu mendokumentasikan serta menjaga kerahasiaan informasi sesuai kode etik profesi. Substansi kajian pada mata kuliah parasitologi 1 membahas bagaimanakah morfologi, bagaimanakah gejala klinisnya, diagnosanya, bagaimanakah patogenitasnya, epidemiologinya, serta jaminan mutu pemeriksaan laboratorium. Metode pembelajaran pada mata kuliah parasitologi yang saya ampu yaitu ada small group discussion ya. Di sini juga ada, saya lengkapi dengan gambar-gambar yang saya lakukan selama saya mengajar, ada simulation, ada case study, ada discovery learning, ada self-directed learning, ada cooperative learning, ada collaborative learning, ada project based learning, ada problem based learning. Teknik penyampaian kuliah yaitu DIA. Poin pertama, delivery, menggunakan textbook. Textbook yang saya, di antara dua yang saya gunakan, ya seperti gambar pada video ini. Selain itu, tidak menutup kemungkinan beberapa buku yang relevan dengan sains, ilmu kedokteran, ataupun ilmu untuk teknologi laboratorium medik. Berikutnya ada Google Classroom dan My Campus, di mana dosen memberikan video pembelajaran secara asinkronisasi sehingga mahasiswa dapat mengakses video ini dimanapun mereka berada. Berikutnya interaction. Interaction yaitu secara asinkronisasi dan sinkronisasi. Secara asinkronisasi yaitu dengan WhatsApp group, sehingga dosen bisa menjawab pertanyaan apabila mahasiswa kurang mengerti dengan pokok pembelajaran yang ada. Lainnya yaitu fokus diskusi grup, sehingga mahasiswa apabila merasa susah ataupun kurang mengerti bisa langsung men-chat dengan dosennya. Secara sinkronisasi, video conference yaitu dengan Zoom ataupun Google Meet pada saat pandemi, pada saat sebelum pandemi dengan tatap muka langsung, di mana pada saat pandemi biasanya dosen mereview dan diskusi lewat kuis yang digunakan sebagai trigger sehingga dosen akan mengetahui penguasaan konsep tentang materi parasitologi 1. Yang terakhir yaitu assessment, penilaian. Evaluasi hasil belajar merupakan gabungan hard skill dan soft skill, memenuhi sekurang-kurangnya 80% kegiatan kuliah baik dengan alasan sakit, alfa, ataupun izin. Aspek penilaiannya knowledge, pengetahuan, attitude, sikap, dan psikomotor keterampilan. Untuk persentase penilaiannya ada tugas 10%, kuis 15%, SOCA, student oral case analysis 10%, ada responsi, presentasi, diskusi kerja kelompok 15%, ada UTS dan UAS masing-masing 20%. Untuk selanjutnya, kita akan menyimak video pembelajaran real class interaktif saya dengan mahasiswa, ditambah dengan video animasi siklus hidup dan kuis sebagai trigger. Silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat datang buat mahasiswa semester 3, semester ganjil, anak-anak ibu, mahasiswa dan mahasiswi analis kesehatan Stikes Mudia Husada Madura ya. Pada pertemuan ini Ibu akan memulai untuk pendahuluan ya, pengenalan tentang parasitologi, apa itu parasitologi, perbedaannya apa dengan mikroorganisme yang lain gitu ya. Untuk pertama yang saya sampaikan yang mudah-mudah dulu ya. Jadi kita perkenalan saja untuk tim dosen yang
mengajar saya sendiri, Dr. Hewan Dwi Aprilia Anggraini, Magister Veteriner, dan juga rekan sejawat Ibu, yaitu Ibu Norma Fariza Fahmi, SST MIMUN. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akan share ya PPT-nya, nanti ada juga video pembelajaran, dan yang terakhir itu adalah kuis sebagai trigger, biar kalian bisa memperdalam ilmu yang dipelajari ya, jadi sekilas begitu ya mengetahui, dan nanti untuk link absennya untuk pertemuan kali ini Ibu sudah akan mengirim di grup WhatsApp ya yang sudah disediakan. Oke, Ibu share screen dulu ya. Gimana? Sudah kelihatan, Nak? Oke. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi ini pertemuan pertama ya, parasitologi 1 ya. Kita akan mempelajari tentang helmintologi ya. Helmintologi itu ada trematoda, ada cestoda, ada nematoda ya. Ini ada ayat, mungkin bisa ayat-ayat dari Al-Qur'an ya, menggugah kalian ya agar bisa berpacu dan semangat untuk mempelajari ilmu parasitologi ini. Ya, Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri ya. Jadi bersemangat, ikhtiar dan tawakal. Parasitologi adalah ilmu yang berisi kajian tentang organisme. Kalau organisme itu jasad hidup ya, berarti biotik yang hidup di permukaan atau di dalam tubuh organisme untuk sementara waktu atau selama hidup dengan cara mengambil makanan dari organisme yang lain. Berarti sifatnya merugikan ya, merugikan ya. Jadi merugikan dan bahkan tidak ada yang menguntungkan. Berbeda dengan bakteri ya, bakteri itu ada bioteknologinya, jadi bisa dimanfaatkan untuk pengobatan ya, untuk bioteknologi ya. Dan virus bisa untuk vaksin ya, kayak gitu. Tapi kalau parasit lebih banyak yang merugikan. Oke, next. Parasitologi kedokteran itu apa? Ilmu yang berisi kajian khusus mengenai parasit ya, hubungan manusia dengan hospes ya, serta segala akibat yang ditimbulkan ya, dan bagaimanakah penanggulangannya. Jadi karena kita analis kesehatan, kita akan mempelajari diagnosa laboratorium untuk penegakan suatu penyakit seperti itu. Ya. Helmintologi yang dipelajari untuk mata kuliah kali ini itu ada dua filum, yaitu Nemathelminthes dan Platyhelminthes ya. Terus ya, untuk next semester ada protozoologi berhubungan dengan protozoa, dan entomologi atau artro yang berhubungan dengan serangga. Ya, ini nematoda tadi. Nematoda itu bentuknya bulat. Jadi dari trematoda, cestoda, dan nematoda. Nematoda ini adalah yang paling sempurna ya. Paling sempurna dan sudah dibedakan jantan dan betinanya. Mirip apa? Mirip mie atau gelang karet? Apa Mbak Putri? Mirip apa, Nak? Mie. Ya, jadi ini biasanya, oke, ini biasanya hidup parasit ya di dalam tubuh, di usus manusia. Gitu. Ibu akan memperkenalkan istilah zoonosis sendiri ya. Zoonosis itu adalah penularan dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan sebaliknya ya. Dan Ascaris ini lebih banyak ditularkan juga oleh STH ya, soil transmitted helminth. Kita akan mempelajarinya lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, Trichuris itu adalah cacing cambuk ya. Oke, berikutnya. Cacing dewasa yang hidup di darah, limfe dan jaringan kulit ada Wucheria brandcofti, ada loa-loa, ada Brugia malayi, ada Brugia timothy, ada mempunyai 3 lapisan dinding tubuh ya. Terus ini anggotanya ada trematoda, cacing daun ya, ada schistosoma, ini penularannya ini lewat ikan ya. Terus fasciola ya, terus ada Chlorhexis sinensis, Paragonimus ini di paru-paru ya. Jadi kalau kalian suka ya parunya kambing, sapi ya,
Nah, itu harus tahu bagaimana bentuknya ya, agar tidak ikut termakan ya, tidak sengaja dimakan. Ini berikutnya ada cestoda, cacing pita. Nah, ini terkenal dengan pola-lokinya, jadi cacingnya itu panjang. Apabila cacingnya membelah sendiri, potongan-potongan cacingnya itu akan membentuk individu baru. Nah, ini panjang banget cacingnya. Yang terkenal itu adalah Taenia saginata dan Taenia solium. Taenia saginata itu pada sapi ya, mungkin di Bangkalan banyak sekali sapi. Banyak ya nak ya di Bangkalan sapinya ya. Ya Dwi. Banyak Ibu. Banyak Ibu. Kata Ahmad Zainullah banyak. Punya ya Mas sapi ya Mas. Berapa ekor? 7 Ratusan. ekor Ibu. Berikutnya cacing dewasanya bersifat parasit hermafrodit ya sama. Oh ya, tadi Ibu menjelaskan ya untuk trematoda. Jadi trematoda itu semua bersifat hermafrodit. Satu-satunya yang tidak hermafrodit itu adalah Schistosoma japonicum. Dia sekaligus zoonosis ya untuk manusia. Ya, ini sekilas ya tentang cacing hati. Nah, ini biasanya pada ternak juga pada manusia. Nah, ini dewasanya loh udah ini lebar dan panjangnya 1:3, berbentuk seperti daun ya. Dia habitatnya di hati dan empedu ya. Herbivora host definitifnya. Oke, ada pertanyaan? Coba satu pertanyaan dulu. Silakan, Nak. Satu pertanyaan dulu. Izin bertanya Ibu Anggi. Ya. Silakan. Metode pemeriksaan yang tepat untuk kecacingan itu apa Ibu? Ya, terima kasih anak ya. Jadi metode yang tepat ya untuk pemeriksaan kecacingan itu ada metode apung ya, menggunakan dua prinsip, ada NaCl dan ZnSO4 ya, itu ya. Tapi ada metode lain ya, tetapi yang cepat dan tepat itu adalah metode apung ya, kayak gitu. Karena menggunakan peralatan yang mudah, sudah jernih gitu ya, sehingga kotoran dan artefak lainnya bisa tidak ada atau sedikit minimalisasikan, dimitigasi itu ya gitu ya. Jadi berbeda dengan natif gitu. Jadi metode apung dengan NaCl. Peralatannya mudah, bahannya murah dan cepat ya. Begitu. Oke, berikutnya ya. Ini siklus hidrofasciola. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nah, ini cacing daun ya. Terus trematoda darah, ini schistosoma. Ya, jadi penularannya kalau tadi kan ini ya, metaserkaria ketemu tanaman air. Kalau ini dia ketemu ikan ya. Setelah itu manusia makan ikan dan karena ikannya tidak digoreng secara sempurna, biasanya dibakar ya. Ini contoh-contohnya ya setelah pemeriksaan natif ya. Ini ada Ascaris ya. Ascaris cirinya mempunyai 3 lapisan. Ya, Ibu izin bertanya. Ya. Di sini kan ada pergolongan cacing nematoda. Jadi cacing nematoda yang bersifat patogen pada manusia ini apa saja? Seperti yang tadi ya Dwi ya sudah Ibu ceritakan, ada Ascaris cacing gelang, ada hookworm ya, itu hookworm cacing tambang, Necator sama Ankylos. Terus ada Trichuris cacing cambuk, ada Strongyloides dan tadi Ascaris sudah disebut ya. Itu cacing gelang, cacing cambuk, cacing tambang, Strongyloides itu nah ya. Penularannya lewat telur, tidak sengaja termakan ya. Terus ada fase larva, nah, menembus kulit ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ya nak ya ke video sebentar dan ini dan kuis ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Oke, senyum dulu ya. Senyum. Oke, kita berlanjut ke sesi berikutnya ya. Sebentar. Oke, sesi berikutnya yaitu video tentang penularan ya, life cycle dari trematoda sehingga dia itu zoonosis ya, menular pada manusia. Kita simak.
Ini dia ya, Limnea javanica, ini videonya. Ini udah nyapa itu ya, hai gitu ya. Ini sheep, cattle, and human. Liver flock. Karena dia habitatnya ya di hati atau empedu. Jadi vascular hepatica, telurnya keluar bersama feses. Ini ukurannya. Ya, ini ada domba. Dia mengeluarkan feses yang mengandung telur vasciola yang sudah mature ya. Jadi berisi calon cacing gitu ya, embrionya cacing gitu nah. Keluar akan menghasilkan miracidium. Nah, dia bersilia hingga berenang, bisa berenang di dalam air ya. Miracidium nanti akan menunggu nails. Nah, bertemu dengan nails ya, ini limnea, siput ya. Oke, tahu kan siput kan? Oke. Tahu Ibu. Di dalam tubuh siput ada fase namanya Sporokista, Redia, Serkaria ya. Serkaria nanti akan berkembang menjadi metaserkaria. Yang selanjutnya akan mencari tanaman ya, hingga tanamannya itu akan dimakan kembali oleh domba, livestock animal, cattle ya, ataupun hewan ya, pemakan rumput di situ, herbivora, ataupun tidak sengaja termakan oleh manusia, karena manusia makan juga si tanaman tadi dengan tidak dimasak secara sempurnanya. Jadi tidak direncanakan ya. Jadi kalau biasanya parasit itu adalah tidak sengaja ada di tempat itu. Oke. Memasuki sesi terakhir perkuliahan hari ini untuk memperdalam ilmu dan lebih sayang begitu ya tentang parasit ya. Kita akan memulai kuis ya. Jadi sebagai trigger agar kalian lebih mencintai parasit dan insya Allah nanti akan berguna ya untuk kedepannya, baik untuk ujian kompetensi ataupun kerja nanti ya. Oke, kita share dulu. Sudah kelihatan? Kelihatan, Nak? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai ya. Kita ke Dwi dulu. Pada penelitian tentang kontaminasi tanah, pemukiman oleh telur cacing ditemukan telur berbentuk oval seperti gambar berikut. Ya, untuk penentuan spesiesnya dilakukan pemeriksaan lanjutan ya. Metode pemeriksaan lanjutan yang tepat kira-kira apa, Nak? Dwi Nur Hidayati, silakan menjawab, Nak. A, B, C, D, atau E? D, Ibu. Kenapa? D, Ibu. Kurang tepat ya, karena untuk pemeriksaan lanjutan adalah katokats ya. Untuk pemeriksaan dasar itu bisa sedimentasi sama pengapungan. Tidak apa-apa, kita belajar bersama. Yang lainnya boleh bisa mencatat ya, karena nanti ya catatannya insya Allah bisa bermanfaat gitu ya. Yang lainnya bisa mengikuti ya Nak ya. Kita modelnya kuisnya ini interaktif ya gitu ya. Baik Ibu. Oke, berikutnya. Seorang anak laki-laki berumur 3 tahun dengan keluhan sering terbangun pada malam hari, TLM, dengan meriksa anal swab-nya, dan akhirnya menggunakan selotip gitu ya kalau anal swab. Ditemukan parasit seperti ini. Ya, silahkan Putri Karmelita, apa Nak jawabannya? Spesies yang dimaksud?
Tidak apa-apa, salah juga tidak apa-apa. Kita belajar bersama. Ya, oke. Mungkin ada yang lain yang tahu? Nurul Hikmah? Trikuris, Ibu. Kurang tepat ya. Yang ini jawabannya adalah enterobiasis ya. Jadi enterobiasis itu penyebabnya Enterobius vermicularis atau cacing kremi ya. Kata kuncinya anal swab ya. Dan pada malam hari. Oke.